Pelindung tampan. Sebelum lanjut episode 348-349, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Saat pertunjukan. Episode 348. Landon Sen secara alami tahu pikiran Rose dan tersenyum. Tidak apa-apa, katakan saja padaku jika Anda kekurangan uang. Anda wanita, saya seorang pria, dan itu wajar bagi pria untuk menghasilkan uang untuk wanita sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, mulut Rose naik ke atas secara tidak sadar, dan hatinya semanis makan madu, dan detak jantungnya sedikit meningkat. Meskipun Landon Sen biasanya merasa sedikit ceroboh, dia cukup pandai membujuk gadis-gadis. Pada saat ini, ada ketukan di pintu di luar kantor. Sekretaris Sen, ada surat Anda. Masuk, kata Rose. Seorang karyawan wanita berdiri di luar, tersenyum dan menyerahkan sebuah amplop kepada Landon Sen. Ya. Landon Sen mengangguk, mengambil amplop itu, bertanya-tanya, siapa yang akan mengirim sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia mengeluarkan amplop, itu adalah undangan, dan orang yang menandatanganinya adalah Luo Tianyao. Rose berdiri dan melihat, alisnya mengerutkan kening, mengapa Luo Tianyao mengirimi Anda undangan? Landon Sen membuka amplop di undangan, yang berbunyi. Yang terhormat Tuan Landon Sen, keterampilan judi Anda luar biasa dan Anda tidak tertandingi. Saya sangat terkesan oleh Luo Tianyao. Oleh karena itu, kali ini saya secara khusus mengundang Yi Cuksue, Raja Tiongkok ke-1000, untuk bertarung dengan Anda. Lokasi ini terletak di Feili di kapal pesiar Ratu, jam 7 malam, saya dengan senang hati menyambut Tuan Sen untuk bergabung. Setelah membacanya, Landon Sen mengerutkan kening. Apa pertikaian? Rose kaget. Ini hanya pertarungan judi. Senyum muncul di sudut mulut Landon Sen, menarik, kali ini aku bisa menghasilkan banyak uang. Terakhir kali Landon Sen pergi bermain di Royal Casino Queen, Rose tidak mengikuti, dan dia tidak mengerti apa itu keterampilan judi. Wajah cantik Rose menunjukkan sedikit kekhawatiran. Landon Sen, aku merasa ada yang salah dengan ini, kau masih belum pergi. Benar. Saya menendang keluar kasino terakhir kali. Luo Tianyao membuka kasino tapi tidak bisa menghasilkan uang. Dia jelas tidak berdamai. Jadi kali ini dia memanggil seorang master dan memberi saya buku pertempuran. Landon Sen mencibir. Ini. Rose masih sedikit terkejut. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti. Landon Sen menepuk bahu Rose yang harum. Yang disebut Tousan Kings, yaitu 1000 raja teratas dari 100 pemain judi top dunia, setelah para penjudi. Namun, menurut aturan, ada 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, dan pihak yang ditantang dapat memilih 2 metode perjudian. Jika dia memilih metode perjudian sendiri, bahkan jika basis budidaya Landon Sen saat ini diturunkan, dia masih memiliki keyakinan penuh untuk menang, lagi pula, lawannya hanyalah 1000 raja. Pada sore hari, Landon Sen kembali ke keluarga Zheng, dan dia menerima telepon dari Li Fei. Saudara Lang, saya mendengar bahwa Luo Tianyao memindahkan raja ke 1000 Tiongkok, dan memberi Anda buku perang. Li Fei bertanya di telepon. Ya, saya akan pergi. Landon Sen memeriksa waktu di arlojinya, dan sudah hampir waktunya untuk pergi. Saudara Lang, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu, Li Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Mengatakan. Saudara Lang, mari kita beritahu Anda bahwa, pada kenyataannya, saudara ipar tertua saya bertanggung jawab atas kasino Macau, jadi saya tahu banyak tentang dunia perjudian ini. Raja Ibuki yang ke-1000 itu, saya telah mendengar sesuatu tentang dia. Dia pria ini memiliki temperamen yang sangat dingin dan kecantikan yang dingin dengan latar belakang yang dalam dan tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan apapun. Meskipun keluarga Luo sudah tua, saya pikir mereka tidak mungkin mengundang seseorang seperti Ibuki, Li Fei berkata dengan curiga. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa buku pertempuran ini hanya sebuah sampul? Luo Tianyao mengundang saya untuk berurusan dengan saya. Landon Sen mengerutkan kening. Ini. Aku tidak yakin, kata Li Fei. Landon Sen mengangkat bahu, Luo Tianyao belum berurusan dengan kemampuan saya, bahkan jika dia ingin berurusan dengan saya harus melihat apa yang bisa dia lakukan. Itu saja. Mari kita tidak membicarakannya.
Li Fei dengan cepat berkata, Brother Lang, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengikuti Anda? Tidak, tidak ada bedanya bagiku apakah ada seseorang denganmu. Setelah menutup telepon, Landon Sen naik mobil sport Ferrari dan melaju menuju Golden Dragon Port. Begitu Landon Sen pergi, Queen Bai mengendarai Chevrolet-nya ke Zheng's Manor dan berhenti di luar villa. Sasa berjalan keluar dan melihat bahwa itu adalah mobil Queen Bai. Nona Liu, apakah Landon Sen ada di sini? Queen Bai membuka pintu mobil dan bertanya pada Sasa. Oh, dia baru saja pergi. Petugas Bai ada di sini. Ada apa? Sasa bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku. Tidak ada apa-apa, tapi ada sesuatu yang ingin aku minta bantuan Nona Liu dan Nona Su. Queen Bai sedikit tersipu dan berkata malu-malu. Pagi ini, Queen Bai menerima laporan bahwa gelombang obat-obatan telah diangkut ke kapal pesiar ratu. Laporan itu menarik perhatian Queen Bai. Baru-baru ini, dia telah menyelidiki bukti kejahatan Luo. Dia sudah mendapatkan beberapa bukti, tetapi tidak cukup untuk menjatuhkan Luo Yan dan Luo Ye. Queen Bai ingin mendapatkan lebih banyak bukti sebelum dia kejam. Pukulan telak bagi keluarga Luo. Terakhir kali Queen Bai memberitahu Landon Sen apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan Landon Sen juga mengatakan bahwa dia akan membantu dirinya sendiri. Queen Bai tidak memberitahu Landon Sen pertama kali tentang masalah ini hari ini. Dia merasa bahwa dia berutang sedikit pada Landon Sen. Setiap kali sesuatu terjadi, dia pergi ke Landon Sen dan tampak terlalu tidak kompeten. Queen Bai melacaknya sendiri, dan dengan bantuan polisi, dia dengan cepat melacak semua petunjuk. Baru-baru ini, sekelompok Raja Obat Bius Amerika Latin menyelundupkan ke Laut Huahai, membawa sejumlah besar obat-obatan dari luar negeri, dan polisi tidak pernah mengetahui keberadaan mereka. Queen Bai punya ide yang berani, para Raja Obat Bius dan sejumlah besar obat-obatan kemungkinan besar berada di kapal pesiar ratu. Karena permaisuri kapal pesiar dilindungi oleh pasukan Luoyan, polisi tidak bisa melacaknya. Queen Bai memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Dia ingin berjalan-jalan di kapal pesiar ratu secara pribadi. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan apapun, dia bisa belajar sedikit tentang di mana mungkin ada banyak obat di kapal pesiar ratu. Namun, Queen Bai juga tahu bahwa kapal pesiar ratu adalah tempat di mana orang-orang kaya akan pergi untuk mengunjungi. Dia tidak memiliki pakaian yang layak. Jika dia memakai terlalu biasa, dia mungkin ketahuan. Oleh karena itu, Queen Bai datang untuk meminjam pakaian dari Rose dan Sasa, dan awalnya memberitahu Landon Sen tentang kejadian itu, tetapi Landon Sen kebetulan pergi dan harus pergi sendiri. Jika saya bisa membantu petugas Bai, saya pasti akan membantu, kata Sasa. Queen Bai mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Aku akan pergi jamuan malam. Karena aku tidak punya pakaian yang layak, aku ingin meminjam beberapa pakaian untuk dipakai malam itu. Ternyata seperti ini, oke, petugas polisi Bai bergegas masuk. Sasa tersenyum, dan dengan cepat membiarkan Queen Bai masuk ke rumah. Ketika dia tiba di ruang tamu, Sasa memberitahu Rose masalah ini. Rose memandang Queen Bai beberapa kali, dan berkata sambil tersenyum, petugas polisi Bai memiliki sosok yang sangat baik dan dapat dengan mudah mencocokkan pakaian. Ya, petugas polisi Bai sama dengan Rose, dengan payudara besar, pinggang tipis dan pinggul bulat, yang sempurna, kata Sasa sambil tersenyum. Apa yang dibicarakan gadis mati itu? Rose mengetuk kepala Sasa dengan malu, dan berkata kepada Queen Bai sambil tersenyum, Presiden Bai, belum terlambat, mari kita ganti baju. Ada yang salah. Episode 349. Maaf, aku tidak tahu bagaimana memilih pakaian. Aku akan merepotkanmu. Queen Bai sedikit malu, dan segera ditarik ke kamar pas oleh dua wanita cantik. Setelah sekian lama. Bagaimana dengan yang ini? Rose membantu Queen Bai berubah menjadi gaun merah tua dan berjalan keluar dari kamar pas. Dasi kupu-kupu emas besar dan rok merah gelap yang dirancang unik menambah sentuhan temperamen yang anggun dan elegan. Queen Bai sudah cukup cantik tanpa berpakaian. Orang-orang bergantung pada pakaian. Setelah berdandan seperti ini, tingkat keindahan telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sasa tidak bisa membantu tetapi menjadi cerah ketika dia melihatnya, dan berseru, ini terlalu indah, sangat disayangkan bahwa kamu tidak berpakaian dengan baik di waktu biasa.
Kuina Bai tersipu dan berkata, aku belum pernah memakai pakaian ini, dan aku tidak tahu apakah itu cocok. Hidup berbeda, Kuina Bai hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk memakai pakaian mewah ini. Sangat cocok. Sasa tersenyum dan mengacungkan jempol. Rose mengambil topi gaya barat dan menaruhnya di kepala Kuina Bai, mulutnya melengkung. Oke, Kapten Bai, cara berpakaian ini memastikan bahwa Anda adalah kecantikan yang paling mulia di pesta. Itu adalah sifat wanita untuk mencintai kecantikan. Wajah cantik Kuina Bai memerah, dan dia melihat ke cermin, tapi dia tidak berharap untuk berpakaian begitu elegan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Rose dan yang lainnya, Kuina Bai mengendarai Chevrolet dan meninggalkan keluarga Zeng Manor, dan melaju menuju pelabuhan Golden Dragon. Landon Sen telah tiba di pelabuhan Jinlong, dan tempat parkir penuh dengan mobil mewah kelas atas. Kapal pesiar ratu di malam hari, lampu di mana-mana menyilaukan, sepertinya sedikit berbeda dari masa lalu, tampaknya lebih hidup. Ada aliran konstan mobil-mobil mewah, semua jenis pria dalam pakaian mewah, dan gaun-gaun indah dan seksi, berjalan ke ratu. Danau buatan di samping juga terdengar air mancur musikal, dan air mancur menari ringan dengan musik, menunjukkan keindahannya. Melihat seperti ini, sepertinya sedang membangun momentum untuk Raja Cina legendaris. Ketika Landon Sen keluar dari pintu mobil, beberapa pelayan datang untuk menyambutnya. Kamu adalah Tuan Landon Sen, kan? Seorang pelayan membungkuk dan bertanya. Mereka sudah tahu seperti apa Landon Sen sebelumnya. Ya, Landon Sen mengangguk. Tuan Sen, tolong. Staf layanan meletakkan karpet merah terang di luar pintu masuk, dikelilingi oleh beberapa pelayan. Landon Sen melangkah ke karpet merah dan berjalan ke kapal pesiar Queen. Ya ampun, kemegahannya cukup besar. Adegan ini menarik banyak perhatian, dan semua orang berspekulasi tentang identitas Landon Sen. Sekarang jam 5:30, dan jumlah orang tidak terlalu banyak. Pelayan itu membawa Landon Sen ke aula, melalui pintu kayu, ke suite presiden. Tuan Sen, ini masih pagi, harap tunggu sebentar. Anda dapat menghubungi kami kapan saja jika Anda membutuhkan layanan apapun, dan kami akan siap siaga. Setelah mengatakan ini, pelayan itu mundur. Sebenarnya, sejak memasuki kapal pesiar ratu sekarang, Landon Sen selalu merasa sedikit tidak normal, tetapi dia tidak bisa mengatakan bagaimana itu tidak normal. Kebetulan tidak makan, Landon Sen memesan steak dan anggur merah, dan mulai makan. Tidak lama kemudian, kapal pesiar ratu membunyikan peluit. Pada pukul 7 malam, kapal pesiar ratu mulai bergerak. Landon Sen tidak terlalu peduli, mungkin sudah waktunya. Kapal pesiar berlayar di laut dianggap normal, dan banyak wisatawan keluar dari geladak, bersulang untuk mengagumi malam di laut. Tuan Sen, waktunya telah tiba. Tolong siapkan sedikit. Pertaruhan akan dimulai setengah jam lagi, kata seorang pelayan. Tidak perlu bersiap, bawa aku ke kasino sekarang. Landon Sen berdiri dari sofa dan berkata, dia selalu merasa sedikit aneh. Baik. Segera, pelayan membawa Landon Sen ke kasino. Kasino Royal Huahai telah dibuka kembali hari ini. Lantainya bahkan ditutupi oleh karpet merah. Seluruh lobi juga cerah dan cerah. Langit-langitnya ditutupi dengan lapisan kaca berwarna-warni dan lampu bunga, yang mewah dan mengesankan. Laki-laki dan keindahan dalam gaun seksi seperti tempat sosial teratas. Tapi kali ini temanya adalah pertarungan-pertaruhan. Landon Sen menghilangkan kecurigaan itu, berpikir bahwa bahkan jika Luo Tianyao ingin berurusan dengannya, tidak perlu menjadi formal. Di kursi penonton VIP, setiap kursi sangat terpisah satu sama lain, dan ada piring buah yang sangat lezat dan anggur merah kelas atas. Di atas meja permainan di tengah, ada 4 layar besar bergulir ke segala arah, tenggara, barat laut, dan akan merekam pertempuran tanpa tidur malam ini. Ada juga banyak penonton yang secara khusus datang untuk mengunjungi permainan judi, dan mereka sangat bersemangat. Mohon dengan hangat menyambut Tuan Sen untuk memasuki venue. Teriak pembawa acara sambil memegang mikrofon di depan panggung. Dikelilingi oleh beberapa pria berjas, Landon Sen berjalan ke meja tengah. Meja judi ini sangat cantik dan mempesona, terbuat dari emas dan multifungsi. Anda dapat memainkan semua jenis mahjong, blackjack, stud, dan Texas Hold'em. Biayanya sangat tinggi. Papa. Tepuk tangan merebak di tempat kejadian.
Landon Sen duduk di kursi meja permainan emas murni pusat, dan sepasang mata yang tak terhitung di antara hadirin memandang Landon Sen, dan banyak orang terkejut. Ini adalah penjudi legendaris No. 1 Landon Sen. Tidak salah, masih muda. Apakah kamu pikir penguasa judi berusia 80 tahun? Nona Yi masih gadis muda. Ya, aku mendengar bahwa Nona Yi Buki cantik, jadi aku melakukan perjalanan khusus untuk melihat gaya Nona Yi. Ada banyak diskusi di antara hadirin. Landon Sen menunggu lebih dari 10 menit, dan perlahan-lahan menjadi sedikit tidak sabar, dan berteriak kepada pembawa acara di atas panggung, mengapa saya belum melihat Ibuki di sini? Ini. Tuan rumahnya juga sedikit bingung, bukankah ini pertaruhan judi yang bagus, mengapa Miss Yi belum datang? Pada saat ini, seorang pria berjas berjalan ke atas panggung dan membisikkan beberapa kata di telinga pembawa acara. Tuan rumah mengerti, dan melangkah maju ke Landon Sen dan berkata, "Maaf, Tuan Sen, Nona Yi dan Tuan Luo Tianyao sedang makan malam bersama." Keduanya mengobrol dengan gembira. Mungkin tertunda sebentar. Tunggu sebentar. Wajah Landon Sen sedikit tenggelam, selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang salah. Apa yang kamu lakukan? Bukankah itu berarti ada pertarungan judi? Ya, di mana Nona Yi? Aku melakukan perjalanan khusus untuk melihat Nona Yi, mengapa dia belum terlihat? Ada suara yang tidak menyenangkan dari penonton, dan adegan itu sedikit di luar kendali. Tuan rumah mengambil mikrofon dan berkata dengan keras, "Semua orang tenang, Miss Yi datang dari jauh. Butuh beberapa waktu untuk mempersiapkan dan beristirahat. Harap tunggu." Sambil menunggu, bagaimana kalau Tuan Sen kami melakukan keterampilan judi yang luar biasa? Tuan rumah menyarankan. Ini baik. Penonton segera menjawab, meskipun beberapa orang datang untuk menyaksikan Ibuki, Dewi yang dikabarkan, kebanyakan dari mereka hanya tertarik oleh pertarungan perjudian. Landon Sen sedikit tidak sabar. Dia di sini bukan untuk melakukan akrobat, jadi dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Biarkan aku bertaruh, tapi aku harus bertaruh, dan aku bisa memenangkan uang." Bagaimanapun, tujuannya datang ke sini adalah untuk memenangkan uang.